Sejarah Deadpool dan Wolverine. Dalam beberapa aspek cerita di dunia komik, Wolverine dan Deadpool sudah sangat bertolak belakang. Wolverine adalah seorang X-Men yang tegas, penuh sikap, doyan cerutu, dan tentu saja cakar adamantium yang dimilikinya. Di sisi lain, Deadpool adalah anti-hero yang memiliki mulut tanpa filter, konyol, dan bisa memecah dinding keempat di mana dia bisa berkomunikasi dengan penonton. Wajar kalau kita berpikir dua orang dengan kepribadian yang berbeda ini mungkin nggak bisa akur. Nah, hubungan antara si kuning bercakar dan si merah bermulut besar ini benar-benar rumit. Apalagi karena mereka berdua punya sejarah panjang bersama. Mereka pernah satu tim, sama-sama jadi kelinci percobaan Weapon X, dan kadang akur dan kadang juga musuhan. Mereka berdua bahkan akan tampil di film Deadpool 3 nanti. Namun, di sini kita akan membahas bagaimana sejarah pertemuan mereka berdasarkan buku komik. Oke, sebelum lanjut pastiin dulu kalau jaringan internet kalian berfungsi dengan baik sambil siapin diri buat nonton sejarah pertemuan antara cakar logam adamantium dan pembunuh bayaran yang konyol. Kita bakal bahas sejarah hubungan Deadpool dan Wolverine. Wolverine alias Logan sudah bertemu dengan Deadpool alias Wade Wilson jauh sebelum Wade Wilson menjadi Deadpool yang kita kenal sekarang. Dalam cerita komik, Deadpool Nerdy nomor 30, Wade Wilson diceritakan masih remaja dan sedang berada di sebuah pesta. Secara tidak sengaja, Wolverine tiba-tiba muncul jatuh dari atap sambil berkelahi dengan beberapa agen Hydra. Melihat gelang ajaib yang ikut terjatuh bersama mereka, Wade Wilson mengambil gelang itu bersamaan dengan Logan dan tiba-tiba gelang itu secara mistis menyatukan pergelangan tangan keduanya. Wolverine pun harus melindungi Wade Wilson dalam baku tembak melawan agen Hydra. Meskipun begitu, Wade Wilson membuktikan bahwa dia juga lumayan dalam pertarungan. Menggunakan gitar listrik dan simbal, dia menyingkirkan dua agen Hydra. Terkesan dengan aksi Wade Wilson, Wolverine memberi nasihat pada Wade Wilson untuk mengembangkan bakatnya dan itu adalah tanda awal dari hubungan mereka. Logan menyadari ada sesuatu yang mengagumkan dalam diri Wade Wilson. Meskipun begitu, pertemuan awal Logan dengan Wade Wilson sebagai Deadpool terjadi pada komik Wolverine issue nomor 88 tahun 1994. Reuni pertama mereka ini dimulai dengan Logan yang menemukan si Deadpool sedang mencari mantan pacarnya Vanessa yang saat itu sudah memiliki kekasih baru bernama Kane. Deadpool bertujuan ingin membunuh mereka berdua. Namun berbeda dengan di film, di komik Vanessa diceritakan adalah mutan yang dikenal dengan nama Copycat. Dia memiliki kemampuan meniru penampilan dan kekuatan mutan yang lain mirip dengan kemampuan mistik di film X-Men. Oke, lanjut. Di sini Wolverine tampaknya tidak setuju dengan rencana Deadpool dan pertarungan pun terjadi. Sayangnya di sini Wolverine berhasil ditusuk dari belakang oleh Deadpool. Namun tidak sampai sana. Wolverine berhasil pulih dan menghentikan Deadpool untuk membunuh Copycat dan berakhir dengan Deadpool yang kabur setelah melempar granat pada mereka. Wolverine dan Deadpool bertemu lagi di komik Wolverine Annual tahun 1995. Kali ini Wolverine diceritakan membantu Deadpool karena saat itu seorang temannya yang dikenal sebagai Maverick meminta Logan untuk membantunya menyelamatkan Wade Wilson yang diculik oleh sebuah organisasi bayangan. Di mana mereka berencana untuk melihat apakah healing factor milik Deadpool dapat menyembuhkan legasi virus yang dapat membunuh mutan. Maverick meminta bantuan Wolverine untuk menyelamatkan Wade Wilson dan membubarkan organisasi tersebut. Awalnya Logan menolak karena melihat Deadpool sebagai pembunuh berdarah dingin. Tetapi Maverick berhasil membujuk Wolverine dengan mengatakan Wade Wilson disiksa menggunakan Weapon X seperti yang pernah dia alami sebelumnya. Dan akhirnya mereka berdua menyelamatkan Deadpool dan keluar dari fasilitas tersebut bersama. Namun karena hal itu terungkap bahwa Maverick terinfeksi oleh legasi virus. Logan dan Maverick kehilangan jejak Deadpool setelah ketiganya melompat dari sebuah air terjun. Logan memutuskan membiarkan Deadpool kabur dan kemungkinan besar dia akan mencoba membantu mencari obat dengan caranya sendiri. Firasat Logan terbukti benar dengan Deadpool yang mengirimkan sampel darah dan selnya ke X-Mansion untuk dianalisis. Meskipun obatnya belum ditemukan, ini pertama kalinya Logan mengakui bahwa Deadpool tidak sepenuhnya buruk. Logan mungkin melihat sesuatu yang istimewa tentang Deadpool, tapi itu tidak berarti mereka langsung akur. Dalam komik Deadpool issue nomor 27, Deadpool memprovokasi Wolverine dengan pukulan uppercut yang mengenai Kitty Pryde. Wolverine yang marah karena Deadpool menyerang Kitty Pryde langsung menyerang Deadpool dengan amukan yang tak terkendali. Terungkap bahwa Deadpool sengaja melakukan pertarungan ini setelah psikiaternya Dr. Bong menyarankan hal itu agar membantunya mengatasi halusinasi yang dialaminya.
Namun pertarungan tersebut justru secara tidak sengaja menewaskan teman Logan yang bernama Black Crane setelah tertembak oleh Deadpool. Wolverine mengatakan Deadpool adalah orang yang tidak memiliki penyesalan. Namun berkat pertarungan mereka itu, Deadpool perlahan belajar dan dapat menghilangkan halusinasinya meskipun sedikit mendapat bantuan dari Dr. Bong. Oleh karena itu, Wolverine memainkan peran penting dalam ingatan dan kesehatan mental Deadpool meskipun pertarungan itu harus berakhir dengan Wolverine yang menikam Deadpool dengan semua cakarnya. Logan dengan senang hati menghadapi Deadpool lagi dalam cerita komik Wolverine issue nomor 154 dan 155. Di mana saat itu Wolverine dengan timnya yang dinamakan Scourge menargetkan Wolverine sebagai target operasi penangkapan. Wolverine berusaha berdiskusi dengan Deadpool untuk mempertimbangkan agar tidak menangkapnya. Namun Deadpool tetap melawan dengan alasan sedang membutuhkan uang. Wolverine saat itu berhasil dijatuhkan dengan ribuan bius obat penenang oleh Deadpool. Sementara itu terungkap bahwa Deadpool ternyata disewa oleh organisasi bernama Watchtower untuk menangkap Wolverine guna menggunakan healing factor milik Wolverine untuk menyembuhkan dan memulihkan kekuatan teman Deadpool yang bernama Siren. Anehnya setelah mengetahui itu, Wolverine tidak menentang hal itu. Pertarungan mereka pun berakhir ketika Siren berhasil sadar dan bangkit dengan kekuatannya yang kembali pulih. Akhirnya Wolverine menyadari maksud sebenarnya dari Deadpool dan membiarkannya kabur dengan Siren. Sementara Wolverine berusaha menangkap organisasi Watchtower. Cerita ini adalah bukti bahwa dinamika antara keduanya tidak selalu buruk. Daripada memulai perselisihan dengan Deadpool, Wolverine memilih untuk menjadikan Deadpool bukan sebagai musuh. Dalam cerita berbeda, Deadpool kembali direkrut dalam program baru Weapon X, di mana wajah Deadpool berhasil dipulihkan saat itu. Namun itu tidak bertahan lama setelah Deadpool mengetahui kekasihnya Copycat dibunuh oleh sesama rekannya di program Weapon X, yaitu Sabretooth. Deadpool yang terlanjur marah pun kembali melawan Weapon X, namun sayangnya Deadpool berhasil dikalahkan setelah tubuhnya dijadikan bubur oleh Weapon X, dan hanya menyisakan telapak tangannya saja, yang kemudian itu dikirimkan ke Wolverine untuk peringatan. Logan akhirnya memakamkan sisa tangan itu di peti mati lengkap dengan semua atribut yang pernah dikenakan oleh Deadpool. Namun ajaibnya walaupun hanya menyisakan tangan, Deadpool masih bisa pulih dan bangkit dari kubur. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Deadpool berpikir untuk membalas budi pada Wolverine. Dalam komik Death of Wolverine, Deadpool and Captain America isu nomor 1, diceritakan Steve Rogers bersama Deadpool membersihkan sisa barang peninggalan Wolverine yang kala itu sudah mati karena kehilangan kemampuan penyembuhannya. Mereka juga sengaja menyimpan sisa DNA dari Wolverine agar tidak ada pihak jahat yang bisa mengkloningnya. Di cerita yang berbeda, di mana Deadpool dan Wolverine diceritakan masih hidup, hubungan mereka tidak pernah diceritakan akur lagi. Sebut saja dalam komik Cable and Deadpool isu nomor 9, Deadpool dengan sengaja menembak Wolverine dari belakang. Lalu dalam komik Cable and Deadpool isu nomor 43, Wolverine memenggal kepala Deadpool karena kesalahpahaman. Dan dalam komik Marvel Team Up isu nomor 25, di mana terjadi pertikaian panas antar keduanya. Bisa dikatakan hubungan mereka agak memburuk setelah kejadian-kejadian itu, dan puncaknya pada komik Wolverine Origin isu nomor 20 sampai 25 saat Wolverine kembali menjadi target operasi Deadpool. Diceritakan setelah mengalami banyak pukulan, tusukan, ledakan, dan luka tembak, Wolverine berhasil ditangkap dan dibawa ke rumah persembunyian Deadpool dan dirantai di atas kolam renang dengan maksud akan ditenggelamkan. Namun Wolverine berhasil selamat setelah anaknya datang ke tempat itu untuk memperingatkan Deadpool bahwa tidak ada yang boleh membunuh ayahnya selain dirinya. Namun dalam pertikaian itu terungkap alasan Deadpool ingin membunuh Logan. Dia mengatakan frustasi selalu dibandingkan dengan Wolverine. Dia mengungkapkan kekesalannya terhadap Logan karena meskipun mereka memiliki masa lalu yang sama sebagai pembunuh, X-Men tetap menerima Wolverine sebagai anggota sedangkan dia tidak dapat bergabung. Setelah kejadian itu, Deadpool akhirnya mencoba menjadi anggota X-Men yang diceritakan dalam komik Deadpool isu nomor 16 sampai 18. Namun gagal karena dia mencoba membunuh ayah dari Mercury, salah satu anggota X-Men. Namun Wolverine lah yang menyadari bahwa hal itu adalah bagian dari rencana Deadpool untuk memulihkan reputasi X-Men yang kala itu mendapatkan reputasi buruk karena ayah Mercury menuduh X-Men telah menahan anaknya. Melihat hal itu, anggota X-Men yang lain tentu saja akan menyelamatkan ayah Mercury sehingga memulihkan reputasi mereka sesuai rencana Deadpool. Namun karena itu, Deadpool harus rela kehilangan tempat sebagai anggota X-Men. Menyadari maksud sebenarnya dari Deadpool, Wolverine akhirnya merekrut Deadpool sebagai anggota X-Force, sebuah tim yang dibentuk oleh Wolverine.
di mana dia bersama Deadpool bisa menjadi rekan tim bersama dengan anggota mutan yang lain. Namun melihat Deadpool yang sulit bekerja sama, tentu saja terjadi perselisihan dengan anggota X-Force yang lain, dan Wolverine beberapa kali hampir mengeluarkan Deadpool dari tim. Meskipun banyak masalah yang mereka hadapi, Wolverine tetap mempertahankan Deadpool sebagai anggota X-Force hingga tim tersebut akhirnya dibubarkan. Cerita berlanjut pada komik Deadpool isu nomor 6 setelah para mutan mendirikan negara sendiri di pulau hidup yang bernama Krakoa. Deadpool yang baru dinobatkan menjadi raja di Pulau Monster merasa tidak senang karena tidak pernah diundang ke tempat para mutan tersebut. Lalu dia berencana menyelinap ke sana dengan menumpang di dalam tubuh JLB yang merupakan mutan jelly. Tentu saja para X-Men bersama Wolverine mengetahui hal ini. Deadpool sebenarnya diizinkan untuk sekedar berkunjung ke tempat ini asalkan dengan cara yang sopan dan izin dari Dewan Krakoa. Namun karena kelakuannya yang buruk, para X-Men tidak menyukai sikapnya itu dan pada akhirnya Deadpool pergi. Namun sebelum pergi, Rogu memberikannya bunga yang ada di pulau itu. Wolverine menjelaskan bahwa bunga itu tanda pertemanan dari mereka. Dari sini kita tahu bahwa Wolverine dan para X-Men yang lain sudah menganggap Deadpool sebagai teman. Lalu dalam komik Deadpool volume 7 isu nomor 20, Deadpool akhirnya memutuskan ingin tinggal di Pulau Krakoa. Namun semua upayanya untuk menerobos masuk lagi gagal dan akhirnya dia mencoba meyakinkan Wolverine secara langsung dengan membantu misi yang sedang Wolverine selidiki, yaitu menyelidiki robot AI bernama Danger yang putri cybernetiknya diculik. Wolverine berusaha mengembalikan putri dari Danger tersebut. Namun tak disangka setelah putrinya kembali justru Danger malah balik menyerang Wolverine dan Deadpool di mana dia menghancurkan tubuh keduanya sampai tak tersisa. Namun karena kemampuan healing factor keduanya kembali pulih secara bersamaan yang dimana tubuh mereka yang berserakan bersatu dan malah membentuk wujud yang aneh dan menyeramkan. Melihat wujud itu, Danger yang ketakutan meminta mereka untuk segera pergi. Dari kejadian itu, Wolverine menerima Deadpool di Pulau Krakoa sebagai inkarnasi X-Force. Selain dalam komik, Wolverine dan Deadpool juga pernah ditampilkan dalam animasi dan film, tepatnya dalam film X-Men Origins Wolverine tahun 2009, di mana Wade Wilson alias Deadpool ditampilkan sangat berbanding terbalik dari Deadpool yang kita kenal. Namun hal itu dapat diperbaiki dalam film Deadpool tahun 2016 dan film keduanya pada tahun 2018, di mana Wade Wilson alias Deadpool ditampilkan sesuai dengan karakternya. Lalu dalam film ketiga Deadpool nanti kita akan ditampilkan pertemuan kembali Deadpool dan Wolverine yang dapat diketahui dari teasernya yang menampilkan Wolverine dan Deadpool dalam satu frame lagi. Akan sangat menarik untuk melihat apa yang akan terjadi pada kedua tokoh ini selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selalu ingat, eksplorasi universe tak pernah habis. Saya Admin Saga, see you in the next video.